Dua kabar baik dan satu kabar buruk menerpa Persib Bandung di hari Sabtu ini. David da Silva juga bongkar rahasia di balik kekisruhannya dengan manajemen akhir-akhir ini hanya di Persibpedia. Jadi, simak berita selengkapnya. Jelang bergulirnya Liga 1 pekan ke-31, dua kabar baik menerpa Persib Bandung. Meski demikian, kabar kurang sedap juga menghampiri Maung Bandung, di mana salah satu pemainnya terpaksa tidak bisa bermain pada laga kontra Persita Tangerang. Dan mari kita bahas satu persatu. Kabar baiknya, di mana gelandang andalan Bojan Hodak dikabarkan telah pulih dari cedera setelah menjalani perawatan di Singapura. Pemain yang dimaksud ialah pemain naturalisasi asal Belanda, Mark Anthony Klok. 2 pekan menjalani perawatan, Mark Klok akhirnya balik ke Indonesia dan mengungkapkan kondisi terbarunya. Menurutnya, untuk bisa kembali benar-benar prima, ia memerlukan waktu 2 pekan lagi untuk menjalani pemulihan. Kondisi saya sudah semakin membaik, saya rasa masih membutuhkan waktu sekitar 10 hari atau 2 pekan lagi untuk pemulihan agar kembali bisa berlatih dan bermain, ucap Mark Klok. Beruntungnya, situasi pemulihan itu sejalan dengan liburnya Liga 1 selama 2 pekan. Yang berarti, Mark Klok kemungkinan besar dapat tampil mengawal Persib Bandung di Liga 1 yang akan bergulir 2 pekan depan. Ini seperti yang diharapkan oleh Bojan Hodak. Sebelumnya, Hodak sempat mengungkapkan bahwa penundaan Liga 1 bisa menjadi keuntungan bagi Persib. Sebab, beberapa pemain Persib punya lebih banyak waktu untuk melakukan pemulihan. Dan benar saja, Mark Klok telah pulih dan siap untuk mengisi lini tengah Persib Bandung. Menilik jadwal, Persib Bandung akan menyambangi markas Persita pada Senin 15 April 2024 mendatang, pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Mark Klok juga merasa bersyukur ia tak melewatkan banyak laga, di mana ia hanya sekali tak bisa bermain yakni saat Persib menghadapi Bayangkara FC. Selain cedera, ia juga terkena sanksi kartu kuning ke-7 dan tidak bisa bermain kontra Bayangkara. Ini sinyal bagus bagi saya karena tidak melewatkan banyak pertandingan dan memiliki lebih banyak waktu untuk pemulihan. Saya melihat ke depan untuk tampil lagi dan berjuang untuk juara, karena berada di papan atas adalah target saya, kata gelandang timnas Indonesia itu. Persib Bandung saat ini nangkring di urutan kedua dengan mengemas 55 poin, berselisih 15 angka dari Borneo FC yang sudah dipastikan mengamankan tiket babak playoff dari 4 tim terbaik. Meski berada di urutan kedua, Persib Bandung belum sepenuhnya aman. Bahkan Persis Solo yang berada di urutan ke-8 pun dengan 44 angka masih mempunyai peluang untuk finish di urutan keempat besar. Persib setidaknya membutuhkan 2 kemenangan lagi untuk memastikan dirinya aman untuk tampil di babak playoff. Kabar baik lainnya, yakni mengenai trio lini serang Persib, Ciro Alves, Stefano Beltrame dan David da Silva. Stefano Beltrame sendiri mengaku tidak ingin Persib terpeleset di sisa pertandingan regular series demi lolos ke babak Championship Series. Target untuk tampil di 4 besar membuat gelandang asal Italia ini ingin kondisi fisik dan ritme permainannya tetap terjaga. Ia yakin pelatih Bojan Hodak punya rencana dan program latihan untuk pemainnya agar tak mengalami penurunan. Kami mendapat kabar itu ditunda. Kami harus tetap melanjutkan tugas. Fokus mengejar target dan kami belum tahu kapan mulai lagi liga. Tapi kami akan tetap melanjutkan latihan sesuai dengan rencana yang dibuat hari demi hari. Kami akan bersiap untuk laga berikutnya, kata Beltrame. Mengingat libur yang diberikan pelatih Persib singkat, Beltrame tak berpikir untuk melangsungkan liburan di jeda BRI Liga 1 karena Piala Asia U23 2024 kali ini. Mantan pemain Juventus ini tetap akan berada di Bandung menjalankan setiap program dari pelatih. Sementara Ciro Alves sendiri, ia sempat dirumorkan akan meninggalkan Bandung di musim depan. Hal ini buntut dihapusnya Persib Bandung dari bio Instagramnya. Namun, baru-baru ini ia memberikan sinyal bagus mengenai masa depannya. Ciro Alves terlihat mengunggah video setelah pertandingan di stadion pada Rabu kemarin. Ia tampaknya tengah merayakan kemenangan Maung Bandung pada saat itu. Pemain bernomor punggung 77 itu berlari dengan senyumnya yang merekah. Bahkan, ia mengenakan kostum kepala maskot Persib Bandung. Namun, Ciro Alves tidak membubuhkan keterangan di unggahannya tersebut.
Unggahan itu pun sontak saja menuai beragam reaksi dari bobotoh. Tidak sedikit yang menyebut bahwa unggahan itu adalah kode bahwa Ciro Alves akan tetap setia bersama Persib Bandung. Ada juga yang memuji keloyalitasan Ciro Alves pada Persib Bandung. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, David da Silva sempat ngambek tidak mau bermain dan berlatih akibat terkendala perihal uang muka perpanjangan kontrak. David da Silva pun membeberkan semuanya. Ia juga menyebutkan kronologi kekisruhan ini terjadi. Dan ternyata ada masalah besar di balik ini semua. Tiba-tiba saya dan pengacara saya mendapat informasi. Pengacara mengatakan saya memiliki masalah dengan klub. Saya tidak bisa menjelaskan karena saya sebagai pemain. Jadi, setiap ada masalah, sejak saya menjadi pemain profesional, saya punya pengacara untuk memeriksa klausul semuanya. Saya tidak mengerti hal-hal ini. Jadi, mereka hanya memberitahu saya mempunyai masalah, kata David da Silva. DDS mengutarakan bahwa dirinya punya masalah besar yang tak bisa ia sebutkan. Lalu ia menawarkan kontraknya di Persib sebagai jaminan. Namun, hal yang diutamakan saat ini adalah pengacara, agen, dan petinggi di Persib, Teddy Cahyono, bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Sehingga, DDS bisa kembali fokus ke lapangan untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk Tuhan, semua pihak, dan Pak Teddy Cahyono. Juga untuk agen saya yang bekerja sangat keras agar saya tetap tinggal di sini. Tidak ada satupun dari bagian ini menjadi masalah sekarang. Karena sebelumnya saya mempunyai masalah yang sangat besar, lalu saya menawarkan kontrak saya. Tapi tiba-tiba ada beberapa pandangan dari berbagai sisi. Saya dengan agen, Teddy dan pengacara saya menyelesaikan ini dengan baik, paparnya. Dan, tiba kini saatnya kita bahas kabar buruknya. Kabar kurang sedap ini mengenai lini belakang Persib, di mana salah satu pemain Persib terpaksa tidak bisa bermain di laga selanjutnya akibat panggilan Timnas Indonesia untuk Piala Asia U23. Ajang ini sebenarnya di luar agenda FIFA, dan sah-sah saja apabila klub tidak melepas pemainnya, seperti halnya yang dilakukan klub Justin Hubner dan Nathan Chu Aon, di mana klub mereka tidak melepasnya untuk bergabung ke Timnas Indonesia. Mengenai hal ini, Shin Tae-yong pun melakukan manuver dengan untuk menambal posisi belakang yang ditinggalkan Nathan dan Hubner. Shin Tae-yong membuat langkah strategis dengan memanggil Kakang Rudianto. Kami membutuhkan amunisi tambahan untuk lini pertahanan, dan Kakang Rudianto adalah pilihan yang tepat, ujar Shin Tae-yong. Kakang, yang dikenal dengan fleksibilitasnya bermain sebagai bek tengah dan bek kiri, telah menunjukkan performa yang konsisten bersama Persib Bandung di Liga 1 musim ini. Dengan 11 penampilan bersama klubnya, Kakang telah membuktikan kemampuannya di berbagai posisi di lini belakang, membuatnya menjadi aset berharga bagi skuad Garuda Muda. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menegaskan bahwa timnya menghadapi tantangan dalam pemanggilan pemain, namun tetap optimis dengan skuad yang telah terbentuk. Saat ini, Timnas U23 memiliki 26 pemain dalam persiapan mereka, yang akan dirampingkan menjadi 23 pemain menjelang keberangkatan ke Qatar. Dalam persiapan akhir menuju Piala Asia U23, Timnas U23 dijadwalkan untuk bertanding melawan Arab Saudi dalam sebuah laga uji coba internasional. Pertandingan tersebut akan berlangsung di The Seven Stadium, Dubai, dan menjadi kesempatan bagi Shin Tae-yong untuk mengevaluasi kesiapan dan strategi timnya. Kami ingin memastikan bahwa semua pemain siap, baik dari segi fisik maupun taktik, tanpa ada yang cedera, tambahnya. Kehadiran Kakang Rudianto diharapkan bisa memberikan solusi untuk lini pertahanan Timnas U23 dan membantu Indonesia mencapai target mereka di Piala Asia U23 yang akan berlangsung di Doha, Qatar.